Selamat datang di Pro3 Siniar. Akhirnya setelah memang saya melihat bahwa situasi sepak bola Indonesianya itu kotor, ya saya nggak bisa membersihkan kalau saya masih di dalam klub. Karena untuk membersihkan sepak bola kita memang awalnya harus dari federasi. Yang busuk itu siapa? Yang busuk itu siapa? Sebetulnya seluruh masyarakat Indonesia, pelatih pemain juga sebetulnya pada tahu. Jadi maksud saya, Pak, ayolah kalau mau membenarkan sepak bola Indonesia, saya dukung Bapak 100%. Tapi kalau hanya ini untuk jadi ajang politik, mending mundur dari sekarang. Sangat aneh buat saya, seorang Menpora mendaftarkan diri menjadi wakil ketua umum. Ada dua gajah lah, ya dua gajah figur besar di Republik ini yang sedang berlomba-lomba untuk menjadi ketua umum PSSI. Kalau yang di atas sudah berkehendak, dua gajah beradu aja, siapa tahu semut yang menang. Salam olahraga, salam Pro3 Siniar. Danang Sundoro kembali hadir di ruang dengar Anda dan juga ruang kaca Anda dalam podcast Siniar, podcastnya Radio Republik Indonesia, Pusat Pemberitaan Pro3 RRI. Masih dalam suasana yang hangat, walaupun di luar sana cuaca sangat-sangat dingin, tapi kondisi sepak bola kita sebenarnya tidak sedingin yang ada. Kita masih ngomongin KLB, Kongres Luar Biasa yang akan diselenggarakan di Jakarta di salah satu hotel 16 Februari. Kalau kemarin, beberapa waktu lalu kita kehadiran sosok termuda, Arief Wicaksono. Hari ini kita kehadiran orang yang hadir langsung dari Bandung, Jawa Barat. Doni Setiabudi. Welcome. Selamat datang. Terima kasih, Kang Doni. Saya agak lemes nih masalahnya nih. Masalahnya adalah Kang Doni ini kalau track recordnya saya ingat saya. Mohon diluruskan. Siap. 2 kali ya? Ya. Sama seperti CS Kang Arief. Oh, kalau untuk itu Kang Arief 3 kali ya? Kang Arief 3. Saya malah belum pernah. Loh kemarin yang Kemarin waktu tidak ikut ke kongres karena tidak lolos verifikasi. Oh karena tidak lolos. Kurang 11 bulan. Baik. Selamat datang Kang Doni, Kang Jalu saya manggilnya. Benar ya? Siap, Kang Jalu. betul. Kang Jalu, nih hari ini Valentine. Oh iya, 14 16 Februari ya. Harusnya pakai pink kita. Harusnya pakai pink ya. Apa saya ganti baju dulu? Kang Doni, kita Siap. nggak ngomongin tentang PSSI dulu deh. Siap. Kita coba pengen tahu kalau orang hebat, bijak mengatakan katanya orang yang sukses hari ini adalah orang yang memiliki track record masa perjalanan yang panjang dahulu kala. Ya. Doni kecil kayak apa sih? Saya tuh anak bandel, Kang. Oh anak bandel. Ya, dalam arti bahwa susah diatur karena saya tuh hampir tiap hari main bola. Gitu. Jadi saya tiap hari main bola, kadang-kadang saya nggak sekolah hanya untuk main bola. Gitu. Jadi saya untuk SD itu sudah dibayar orang untuk main bola. Dibayar 5.000, saya ingat tuh. Usia berapa itu? Usia 10-11 lah. Wah hebat Masih betul, masih SD. Saya sudah bisa menghasilkan uang. Kadang-kadang kalau juara itu dapat 15.000, 20.000, itu tahun-tahun dulu. Oh dengerin lu temen-temen gue tuh. Lu SD ngapain pada? Ya, cuman saat itu saya memilih ketika saya masuk ke pergulian. Saya asli Purwakarta, jadi saya sampai SMA itu di Purwakarta. Ketika saya melanjutkan jenjang pendidikan, saya tidak memilih sepak bola. Saya memilih jalur pendidikan. Akhirnya di Bandung saya kuliah, ngambil akuntansi, dan kemudian saya bekerjalah di lembaga keuangan 15 tahun. Betul. Jadi saya tidak ada bersentuhan bola saat itu dari mulai SMA sampai selesai kuliah dan kerja. 20 tahun lah saya nggak bersentuhan dengan bola. Ada unsur lelah bekerja itu karena sering muter-muter di seluruh wilayah Indonesia. Akhirnya memutuskan mencari pekerjaan yang hobi tapi dibayar. Apa tuh? Ridwan Kamil kan selalu bilang bahwa pekerjaan yang enak adalah hobi yang dibayar. Gitu. Karena hobi saya bola. Akhirnya coba saya terjun ke bola. Gitu. Istri saya selalu bilang, emang bisa kita hidup dari bola. Sedangkan ya mungkin keluarga juga agak sedikit pesimis karena industri bola kita juga kan memang belum hidup. Tapi ya itu tantangan buat saya. Nyemplung di bola itu sudah kenal langsung ke apa? Bandung Premier League? Belum. Ya? Belum ya? Saya masih bikin event-event kecil.
Itu hanya sekelas turnamen yang cuma 8 tim, 6 tim, hanya kecil-kecilan Di Jabar. di Jabar gitu. Kemudian terlintas suatu pemikiran untuk mempunyai sebuah kompetisi sendiri gitu. Untuk menentukan nama Bandung Premier League, saya itu butuh waktu kurang lebih 1 bulan. Karena buat saya suatu event itu akan bagus ketika title namanya memang familiar. Oke. Nah, akhirnya karena saya hobi nonton Liga Inggris Premier League, saya pikir kenapa nggak Bandung Premier League? Ya jadilah itu barang sampai sekarang gitu. Oh, dari tahun 2017. 2017. Artinya sebenarnya sudah kenal sepak bola selain SD tadi. Ya. Itu di 2017 itu. Enggak, 2014 saya pernah bikin event Piala Wali Kota Bandung, Pak Ridwan Kamil saya itu wali kotanya. Terus saya juga bikin event-event dengan beberapa artis, tapi memang belum serius, hanya sifatnya event-event insidentil. Kalau Bandung Premier League yang sekarang kan kita rutin. Oke. Tiap tahun gitu. Nah, terus maju ke depan setelah Bandung Premier League juga sempat mengurus PS Pati ya. PSG Pati betul. Manajer. Ya. Mundur tapi Mundur mundur. sebagai manajer. Iya. Kenapa? Kotor. Apanya nih kotor nih? Wah, kotor tinggal disapu doang gitu loh. Sapunya kalah sama Oh sampahnya. gitu. Saya kurang ngerti. Saya coba dipertegas gimana Kang? Jadi saat itu saya kan suka melihat lapangan bagus. Oke. Jadi kalau ada lapangan bagus di Indonesia saya sering datengin. Nah kemudian saya lihat ada lapangan-lapangan bagus di Pati itu tepatnya. Itu ada 7 lapangan kalau nggak salah dalam satu komplek yang memang sangat jarang ada di Indonesia. Saya itu bertanya ini punya siapa gitu kan, karena masih sedikit orang yang mau fokus terhadap pembinaan infrastruktur di Indonesia. Saya coba telusuri, akhirnya saya kenal lah dengan beliau, salah satu wakil bupati di Pati. Nah karena sering ketemu, sering ngobrol, sering akhirnya beliau membeli klub Liga 2 PSG. Dulu itu Putra Sinargiri Gresik. Dibeli sama beliau. Nah saya diajaklah untuk mengelola gitu hampir. Nah akhirnya setelah memang saya melihat bahwa situasi sepak bola Indonesianya itu kotor, ya saya nggak bisa membersihkan kalau saya masih di dalam klub. Karena untuk membersihkan sepak bola kita memang awalnya harus dari federasi. Oke. Dengan motivasi membersihkan itu mundur karena gagal PS Pati. Betul. Diambil sama artis gitu ya. Karena bukan diambil, saya yang menjual. Oh dijual. Dijual memang dijual, kasih ke Atta. AHA. Betul, Atta, betul. Oh, AHA PS Pati AHA akhirnya. PS Pati akhirnya. Dengan kesadaran bahwasanya harus ada federasi, majulah Ya, PSSI. betul. Nggak kapok ya Kang ya? Kita berusaha ya. Jadi yang paling penting kan ada istilah kalau kepalanya busuk, kaki tangannya juga pasti lumpuh. Jadi kalau kita berada di kaki atau di tangan, kita tidak akan bisa bersih, tidak akan bisa sehat kalau kepala kita juga memang busuk. Jadi saya harus masuknya dari kepala dulu. Jadi saya masuk harus federasi gitu. Bagaimana caranya bisa federasi ini bisa clear and clean, bisa bersih, bisa sehat, bisa bagus gitu. Yang disebut busuk ini siapa? Banyak kan, Kang, gitu. Banyak gitu. Inilah pertanyaan yang kadang-kadang yang busuk itu siapa? Yang busuk itu siapa? Sebetulnya seluruh masyarakat Indonesia, pelatih pemain juga sebetulnya pada tahu. Oh gitu. Betul, sudah pada tahu. Tapi kita tidak bisa mendeskripsikan seseorang. Cuman intinya ya kalau saya ada di sana, ya saya akan sikat bersih. Harus bersih dulu lah. Itu baru kita bicara yang lain-lainnya. Kita nggak punya pondasi sepak bola kok. Kita hanya pengen berbicara timnas kita juara. Kenapa AFF nggak pernah juara? Ya wong kompetisi kita juga nggak jalan. Gitu. Kompetisi kita juga masih amburadul. Pembinaan usia dini kita juga masih acak-acakan. Jangan pernah bermimpi sesuatu yang kita nggak pernah lakukan basic dasarnya. Jadi kalau kita mau bikin rumah, kita pengen bikin atapnya terus tuh, tapi pondasinya nggak pernah ada, ya rubuh lagi. Jadi pondasinya ya pondasi itu adanya di federasi. Baik. Kelahiran Purwakarta ya? Purwakarta asli lahir. Tanggal 15 Desember. Ya. 1980. 80. Wah beda lah, 1 tahun sama gue dah. Kelahiran 90 gue. Kalau masih diakuin. Baik. Tapi istri memberikan izin ya?
Artinya belajar dari PS Pati tadi, Ya. gagal boleh saya sebut seperti itu, terus maju dengan motivasi untuk bisa membersihkan yang lebih tinggi lagi federasi PSSI, dan sempat 2019 pun ikutan. Ya. Bahasanya juga nggak beruntung. Betul. Istri masih mengizinkan. Saya ketika kerja di lembaga keuangan diberikan rezeki yang melimpah. Oke. Jadi kalau bahasa kasarnya, saya sudah merasakan Apa sih apa itu lembaga keuangan? kekayaan. Bolehlah kita sebut merek ya. Apa? Kita di valuta asing. Oh, valuta Investasi asing. valuta Oke. asing gitu. Saya umur 20-an itu udah income 100-300 juta per bulan gitu. 20 tahun. Ya. Jadi sudah melimpah. Jadi saya itu yang sudah merasakan ya dalam tanda kutip kekayaan lah. Oh. Gitu. Yang sekarang belum keberkahan. Oke. Yang digaris bawahi guys adalah usia 20 tahunan, betul ya? Ya. Sudah berlimpah harta. Artinya ini bisa menjadi modal. Selepas yang satu ini gue coba mengulik modalnya berapa sih? Berapa ratus juta atau berapa ribu dolar untuk menuju PSSI 1 selepas yang satu ini. Welcome back again Danang Sundoro dan juga orang terganteng asal Purwakarta, Jawa Barat. Bakal calon ketua umum PSSI periode 2023-2027 ya Kang? Ya, betul. 4 tahun. Kang Jalu 5 tahun. Kang aus Kang? Boleh kita minum dulu. Minum dulu lah Kang. Ngomongin duit lah, aku pengen tahu nih ngomongin duit tadi. Agak-agak membuat saya emosi sedikit karena kenapa? 20 tahun gue lagi ngapain pada saat itu? 20 tahun udah kenal duit jutaan. Ratusan Ya. juta apa bahasanya ya? Ya, miliaran juga pernah. Miliaran. Oke. Main di apa sih bahasanya, bursa ya? Bursa. Main bursa ya? Betul, di valuta asing falas. Berarti PSSI 1 udah punya modal loh Kang? Nggak pakai modal. Nggak pakai modal. Pakai ikhtiar. Pakai ikhtiar. Pakai ikhtiar. Kalau saya pakai modal nanti saya berpikir bagaimana saya balik modal kan. Bagaimana kita membalikan modal kalau Anda sudah memainkan uang dari awal? Bahasa kerennya transaksional. Transaksional. Tapi kan kata netizen begitu kan. Kalau mau duduk di satu tempat yang lebih tinggi, lebih nyaman, itu harus main uang atau Ya. membakar uang. Gimana Kang? Masih banyak jalan menuju Roma. Oke, siap. Kalau memang harus dengan cara itu untuk menjadi seorang ketua PSSI, saya memilih enggak ikutan. Gitu. Artinya ya ini kan lagi rame nih, gitu kan. Nyala dan nyali. Oh, Betul. oke. Nyala dan nyali guys. Ada 2 gajah lah. Ya, 2 gajah figur besar di Republik ini yang sedang berlomba-lomba untuk menjadi ketua umum PSSI. Sebut merek juga nggak apa-apa kok kan? Ya, Pak Erick Thohir sama Pak Lanyala itu 2 oke, gajah yang lagi siap. rame lah Pak sekarang. Erik dan Pak Nyala disapa sama Kang Jalu. Kalau seperti orang saya, Mas Arif atau Pak Prancis kan sebetulnya cuman ya kalau bahasa pemain bola pemain cadangan lah. Oh, Betul. pemain cadangan tapi dimasukkan loh Kang. Betul. Karena dalam aturan main nanti 16 Februari nama Iya. Kang Jalu masuk gitu Betul. kan. Pemain cadangan agak-agak susah konotasinya, tapi ini kan main terus gitu loh. selama satu hari itu. Jadi pemain inti tapi yang tidak pernah dioper bola gitu kan. Oke. Ya jadi Lanjut, kalau lanjut. betul, jadi kalau melihat ini ya saya tidak berpikir transaksional atau apa. Makanya kalau orang-orang melihat Instagram saya itu ada visi misi yang selalu saya memang saya posting karena tujuannya cuma satu. Yang pertama memang agar ilmu yang saya punya itu bisa bermanfaat buat masyarakat, itu satu. Yang kedua, visi misi saya bisa sampai atau mungkin dibaca oleh para voter. Nah, yang ketiga itu yang paling utama adalah ketika visi misi saya ternyata dipergunakan oleh ketua umum terpilih. Oke. Itu syukur alhamdulillah buat saya. Alhamdulillah. Karena tujuan saya adalah bagaimana nantinya visi misi saya bisa ikut serta membangun sepak bola. Visi misinya apa? Yang pertama saya pengen federasi clear and clean udah pasti. Oke. Gitu. Salah satunya jangan ada esko yang berasal dari klub. Banyak ya sekarang ya.
Ya, Ini jadi pertanyaan loh. betul. Jadi nantinya nanti periode kemarin perwakilan dari klub-klub A, B, C. Oke. Nanti perwakilan sekarang E, F, Z. Nanti tidak akan ada ujungnya. Nah, kemudian akan ada faktor kepentingan ketika ada ESCO yang berasal dari klub. Gitu. Itu akan menjadi beban tambahan untuk ketua umum nantinya. Jadi saya minta, nih kadang-kadang kan klub, wah ini federasinya nggak bener nih, apa wasitnya atau apanya. Nah, coba mulailah untuk para ESCO yang berasal dari klub, sudah urus aja klubnya dengan baik, federasinya biar kami urus secara profesional. Pertanyaannya bisa nggak langsung? Tidak ada yang tidak bisa. Oke. Gitu. Kalau yang di atas sudah berkehendak, dua gajah beradu aja, siapa tahu semut yang menang. Itu bisa buat bahan kita. Dua gajah beradu, semut yang menang. Itu harapannya. Coba digaris bawahi Pak Produser. Lanjut Kang. Ya, jadi yang pertama memang itu harus federasi clear and clean. Jadi dari mulai ketuanya, eskonya semuanya tidak punya kepentingan apa-apa di dalam menjalankan sepak bola ini. Nah, ketika sudah punya federasi yang clear and clean, nah sekarang selanjutnya adalah kita berbicara dunia sepak bola profesional, di mana dunia sepak bola profesional itu ada klub dan ada kompetisi. Nah, klub ini pertama, memang klub itu wajib mempunyai yang namanya lisensi klub lah. Oke. Gitu. Jadi verifikasi stadionnya, verifikasi finansialnya, manajemen, agar sehat. Kalau klubnya sehat, gitu, kan tidak mungkin ada pemain yang tidak dibayar gajinya. Kalau klubnya sehat, tidak mungkin menjual pertandingan. Kalau klubnya sehat, gitu, kompetisinya juga akan sehat. Makanya butuh program namanya Bank Garanti. Jadi Bank Garanti itu ada semacam deposit yang ditanamkan oleh klub untuk menjamin keberlangsungan dia mengikuti sebuah kompetisi. Bank Garanti. Bank Garanti. Tulisannya gitu ya, Betul, Bank Garanti. Bank Garanti. Jadi seperti apa konsep detailnya seperti apa? Jadi Kalau gini, saya pemilik klub misalnya. Oke, misalkan Mas Danang pemilik klub, katakanlah mempunyai 30 pemain dengan ofisial 20-50 totalnya. Anggap aja kita misalkan hitung-hitungan gajinya 1 juta misalkan 1 bulan. Berarti Mas Danang harus siap dalam 1 bulan 50 juta. Oke. Dikali 10 bulan waktu kompetisi berarti kan 500 juta. Nah, 500 juta itu Mas Danang harus deposit dalam bentuk Bank Garanti sebagai jaminan bahwa apabila ada apa-apa memang dananya ada di situ untuk membayar pemain dan ofisial gitu. Nah, kalau ada pertanyaan, wah kalau kayak gitu berat dong, klub nggak punya uang. Kalau nggak punya uang nggak usah ikut kompetisi. Karena ketika tidak punya uang ikut kompetisi, pertama menjadi beban regulasi, menjadi pertandingan match fixing ada di situ, dijual pertandingannya untuk biaya hidup si klub itu memang tidak sehat. Jadi faktor bank garansi itu yang memang paling penting di klub serta lisensi klub. Nah, kemudian kompetisinya. Nah, ini kan yang jadi yang paling banyak nih pembahasan mengenai masalah kompetisi. Kompetisi itu harus dibuat kompetitif dan berteknologi. Apa tuh? Ya, VAR? udah jelas gitu. Jadi kalau ada orang-orang berbicara mengenai VAR bla 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 bla, orang kan cuma berbicara. Iya. Saya praktisi langsung. Saya praktisi langsung. Ya, artinya? Artinya saya orang yang menjalankan teknologi itu dengan metode peralatan yang kita punya secara langsung di Indonesia. Jadi saya orang pertama nih. Sudah pernah maksudnya? Sudah. Apa tuh? Bandung Premier League kita sudah menggunakan metode video assistant referee. Walaupun secara teknologi spek kameranya memang beda. Tetapi esensinya dari penggunaan VAR itu kita memang sudah lakukan dari tahun 2018. Gitu. Jadi saya tahu betul dengan adanya VAR pertandingan bisa berjalan dengan adil, dengan fair, integritas wasit juga dijaga, tidak ada keributan di lapangan, semua keputusan bisa diterima dengan baik. Karena semuanya transparan dengan adanya VAR itu. Jadi memang kompetisi kita memang harus dijalankan dengan teknologi. Tapi sebenarnya Bandung Premier League dengan kondisi VAR itu sudah diketahui oleh PSSI belum sih? Di Tidak. periode yang saat ini Oh iya, yang belum diganti. saat itu waktu pertama kali kita launching VAR itu yang datang Pak Menpora loh.
Siapa tuh? Pak Imam Nahrawi. Oh, oke. Datang langsung ke Bandung, ada 7 atau 8 stasiun TV juga meliput semuanya menanyakan. 2019, 2018 ya saya lupa di kisaran berarti itulah. sebenarnya pada saat itu 2018 ya taruh atau 2019. Karena VAR itu pertama di launching itu di Piala Dunia Rusia 2018. Nah, itu betul. artinya Setelah itu dan demamnya pun kan ke Indonesia kalau nggak salah kan nggak langsung booming kan. betul. Masih butuh proses. Oke, Betul. oke. Nah, jadi kita memang tidak, Bandung Premier League belum terafiliasi dengan federasi. Jadi memang kita pengelolaan swasta untuk menjalankan event-event kompetisi di Jawa Barat. Nah, balik lagi ke tadi, memang kita butuh kompetisi yang profesional. Oke. Gitu. Itu visi misi, tapi semua visi misi itu selain butuh dukungan kan butuh finansial nih. Ya. Balik lagi nih, saya Betul. coba gali nih guys. Ya. Artinya cross check pribadi itu sangat mendukung dong kan? Untuk apa dulu nih? Untuk menjalankan roda yang ada, entah itu kompetisi, entah itu organisasi, entah itu yang lainnya. Walaupun PSSI juga akan mendapatkan subsidi ya. Betul. Gini, saya menjalankan Bandung Premier League itu tidak tanpa modal satu rupiah pun. Artinya ada sponsor. Iya. Oke. 100% dari sponsor. Jadi sebetulnya memang bagaimana kita menciptakan suatu konsep kompetisi yang bagus, packaging kompetisi yang bagus, kemudian ada win-win solution antara si pengelola event dengan pihak sponsor, win-win solution. Kesalahan orang-orang di kita ketika mencari sponsor artinya selalu ngemis. Minta uang untuk sponsor, minta uang. Orang kalau selalu dimintain uang pasti jenguh, Mas. Betul. Males. Betul. Konsep yang kita lakukan kepada sponsor di Bandung Premier League itu berbeda. Saya datengin satu sponsor. Misalkan saya datang perbankan, saya cuman bilang, Pak, saya ada 2.000 rekening baru mau dibuka untuk bank Bapak. Oh. Gitu. Artinya apa? Saya coba memberi dulu kebutuhan perbankan. Berarti yang dijual untuk PSSI 1 sebenarnya adalah bukan finansial, teknik marketingnya sudah dipersiapkan sebenarnya. Ya, Benar betul. ya? Betul ya? Karena kalau boleh bicara jujur kan, kompetisi di lingkungan kita tidak berbicara kompetisi profesional ya. Di daerah. Ya. Kompetisi yang hidup itu kan kompetisi swasta. Ada Bandung Premier League, ada Liga Top Score, Oke. ada Ya, Liga ya, Kompas, ya, ada apa. Sedangkan kompetisi yang pemerintah atau Aspropnya kan malah tidak ada gaungnya gitu. Oke. Baik, itu visi misi secara nggak langsung yang sudah disampaikan dari Kang Jalu. Selepas yang satu ini ada beberapa video catatan yang coba kita lempar ke Kang Jalu terkait misalnya uang miliaran yang katanya dari salah satu calon dipersiapkan jika terpilih, lalu juga banyaklah nanti kita selepas yang satu ini. Danang Sundoro dan juga Kang Doni, kita masih ngomongin Indonesia yang pasti. Kang, baju gua hari ini warna merah, Kang. Indonesia, bukan sponsor, Kang. Bukan Gua justru sponsor. lagi nyari sponsor kalau mau. Oke, ada beberapa calon. Aduh, ini coba digeser dulu. Kang, kita lihat video dulu, Kang. Siap. Ini ada dari ini dulu deh. Yang baru kemarin tampil di podcast Pro 3 Siniar. Kita nonton ya, Kang. Siap. Ini CS Akang nih, Kang. Sahabat Akang nih, Kang ya. Ya. Doni kayak apa sih? Betul. Mas Doni orang Sunda. Habis tanya kayak apa? Sama, dia juga ada tanggung jawab lain yang menurut saya dia ada Fosbi Jabar, terus habis itu CEO Bandung Premier League juga. Ya. Terus habis itu kan yang saya lihat di sosial medianya beliau tuh dia lagi ngumpulin biar liga amatir tuh ada di banyak provinsi lah. Oke. Gitu. Jadi menurut saya juga waktunya beliau pasti akan terkuras lah kalau nanti sampai kepilih. Jadi intinya Kang Ari Wicaksono bilang katanya Kang Doni itu karena banyak kesibukan lebih baik saya saja yang mendedikasikannya. Karena waktu Akang itu sudah banyak dengan CEO Premier League dan lain sebagainya. Waktu dan tempat kami persilakan, Kang. Gimana, Kang?
Ya memang betul apa yang Mas Arief bilang. Saya juga mengelola Posbi Jabar, saya juga ngelola Bandung Premier League, kemudian juga saya ngelola Liga Amatir Indonesia sekarang. Memang waktu juga, cuman ketika saya ingin terjun ke federasi, ya saya harus memilih antara tetap mengelola yang tadi atau mengelola satu federasi untuk kepentingan seluruh negeri. Oh. Gitu. Jadi Artinya siap mundur. ya itu kan sistematis, Kang. Jadi kalau saya aja sekarang ada di Jakarta 1 minggu, Bandung Premier League tetap jalan karena regenerasi di kita juga cukup bagus untuk itu. Jadi tidak jadi masalah. Sosok Kang Arief kayak apa sih? Kang Arief orang yang pintar, ambisius juga, Oke, gitu, dan mempunyai hubungan luar negeri yang juga cukup bagus, gitu. Jadi beliau juga cukup kompeten sih gitu, untuk duduk di kepengurusan PSSI. Kalau boleh saya jujur, saya Arief memang belum waktunya jadi ketua umum PSSI. Kang Arief disenggol balik tuh Iya. sama Kang Jalu. Jadinya maksudnya gimana? Mau ngeduetin sama dia kalau bisa gitu? Jadi gini, figur seorang ketua PSSI ini tidak hanya harus mengerti bola. Oke. Jadi butuh dia relasi ke pemerintahan yang bagus, Oh. dia butuh logistik yang banyak, dia kuat juga relasi di luar negeri. Nah, tokoh-tokoh inilah yang memang sekarang ada di figur Pak Lanyala sama Pak Erick Thohir. Loh, maksudnya gimana nih jadinya? Kang Jadi Jalu gini. mau niat maju nggak nih Ki? Nah, pertanyaannya adalah orang seperti saya, orang seperti Arief, Ya. memang sangat layak duduk di kepengurusan. Oke. Tidak harus jadi ketua, gitu. Loh, Nah, tapi Kang Jalu memang daftar di Exco ya? saya Kalau nggak juga salah ada seingat saya. daftar di Exco. Jadi saya itu daftar di ketua, di wakil, sama di Exco. Exco, Kan tadi ya. saya pernah bilang bahwa tujuan utama saya membantu perkembangan sepak bola Indonesia dengan jabatan apapun. Oke, kalau gitu kalimatnya saya ubah. Kang Jalu, ini kan kalau pada saat nanti besok pemilihan 16 Februari, KLB adalah satu voters itu satu orang memilih satu ya. Betul. Satu nama, by Satu name. nama, by name. Jalu itu pengennya dipilih sebagai apa sih kalimatnya? Exco. Oh gitu, Exco. Iya, karena ketuanya udah pasti Erick Thohir, Ah. wakilnya udah pasti Pak Menpora, Oh, Pak Menpora siapa Pak? Pak Ama, aduh, Zainuddin Amali. saya nggak kenal Pak Zainuddin Amali. Ada maksud gitu saya biar beliau yang nyebutin sendiri. Oke, wakilnya. Terus ini settingan atau by desainnya Kang Jalu seperti Ya, itu. Oke, jadi terus abis itu siapa saya lagi? kan orang masyarakat umum. Bentar, belum selesai Kang. Oke, Saya potong sampai situ. Siap. Wakilnya ini, Wakil tuh ada dua kan. nah satu lagi siapa menurut Kang Jalu? Mungkin Tisha ada di situ. Ratu ya. Tisha? Iya. Oke, Gitu. cukup 2. Karena memang aturannya wakil 2. Oke. Betul. Exco-nya? Exco ada 12. Nah, Exco yang rame sebetulnya kan ada orang-orang lama kan Oke. sama orang-orang baru. Pilihan dari Kang Jalu siapa aja prediksinya? Exco. Hmm. Kalau saya jadi ketua ya. Ketua apa nih? Iya, kalau Exco? saya jadi ketua umum, Oh, oke. harapannya kan Exco-nya pengen seperti apa orang. Ya. Yang pasti orang-orang baru lah. Yang penting orang-orang Orang-orang baru, orang yang sudah pernah di PSSI, sudah pernah di Exco atau masih di Exco, ya saya akan bukain pintu, Oke, silakan cukup. keluar gitu. Misalnya 5 saja. Ya. Sebutkan siapa Kang? Exco banyak kemarin tuh ya. Pasti harus ada perempuan satu. Oke. Itu syaratnya. Kemudian Atau 3 deh. Misalnya Kang Jalu ingat siapa teman-temannya? Exco. Saking banyak saya lupa. Emang ini menunjukkan kalau 70. sebenarnya Kang Jalu tuh fokusnya adalah pengennya di PSSI 1. Walaupun mungkin harapan kecilnya adalah menjadi anggota Exco yang dipilih gitu ya. Ya, Oh, amin. gitu. Gitu. Tapi sekjennya siapa Kang? Wah, kalau sekjen sih sebetulnya itu kan hak prerogatif ketua umum. Ketua Ya. umum, Berarti karena itu adalah profesional ya. Di Gitu. kesempatan podcast senior boleh dong memberikan usulan. Siapapun ketua umum yang terpilih nanti nih, bapak-bapak yang terhormat, Kang Jalu memberikan nama. By name? Helmi ya. Oh, Helmia ya. Bukan berarti Anda pernah datang ke tempatnya dia ya? Enggak, jadi saya melihat ada keberhasilan beliau Iya. ketika memimpin TPRI.
Oh, gitu. oke. Jadi, Baik. dan beliau juga mencintai sepak bola kan. Siapa tahu gitu. Baik, baik. 5 bakal calon ketua umum kita sebutkan kembali atau kita ulang kembali adalah Lanyala Mataliti, lalu Erick Thohir, Arif Putra Wicaksono, Doni Setiabudi, Fahri, Jamie Francis. Pak Fahri seperti apa, Bang? Kemarin habis acara, kemudian saya lagi duduk sendiri, beliau Acara apa tuh? Gak apa-apa, acara sebutin aja. PSSI Pers ya Oke. gitu. Jadi beliau menghampiri saya, minta nomor telepon saya untuk berdiskusi. Sama juga, beliau memang punya misi yang baik juga lah ya untuk memperbaiki sepak bola Indonesia. Cuman kan beliau tuh anggota DPR kalau nggak salah, anggota DPR RI. Mantan anggota DPR RI tepatnya. Mantan ketua anggota Komisi 5. Komisi 5 ya. Jadi ingin ikut juga. Beliau juga pernah menyelenggarakan Liga Nusantara kalau nggak salah yang digagas oleh sebuah partai politik gitu. Jadi ya kekurangannya kan terlalu banyak orang tua nih sekarang tuh. Oh, gitu. Tuh, jadi karena sekarang zaman milenial ya mbok dikasihlah kesempatan untuk anak-anak muda gitu. Jadi singkatnya Bapak mau ngomong sama Pak Fahri apa, Pak? Ya teruslah dukung sepak bola Indonesia dengan memberikan kesempatan kepada anak muda. Oh. Kalimatnya diperkecil lagi mungkin ya. Pak Fahri katanya berikan kepada yang milenial seperti Kang Jalu katanya gitu ya. Masih ada 2 nama. Ya. Ini ada video, Kang. Kita coba tonton Siap. lagi, Kang. Halo guys, sekarang sebentar lagi sudah kongres PSSI untuk pilih ketua umum baru. Pak Lanyala sangat aktif di media, dia promosikan di media, dia sangat besar itu. Saya masih pikir 50-50, tapi program sebetulnya dari Pak Lanyala yang dia diumumkan itu cukup bagus menurut saya. Cuma pertanyaannya dia realisasi bisa atau enggak, itu pertanyaan saya. Wolfgang Pikal. Ini mantan asisten pelatih timnas ya? Pelatih timnas Peterweight ya kalau nggak salah. Ya, betul, zaman Peterweight. 1 miliar, Ya. 1 Asprof setahun ya? Setahun. Ya, Saya Kang. Jalu. sempat kaget juga. Karena bagaimanapun dengan 1 miliar 1 tahun untuk Asprop, apakah ini akan merubah peta kekuatan di KLB nanti? Gitu. Karena orang pasti goyang lah gitu kan. Nah, tapi saya tidak membahas itu. Yang saya bahas bahwa bisakah seorang Pak Lanyala memberikan 1 miliar per tahun? Nah, saya akan bertanya dulu, itu dari kocek pribadi atau dari kocek PSSI? Oke, Pak Nyala dari mana tuh, Nah, Pak? itu pertanyaan saya yang pertama. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kalau program ini berjalan bagus, apakah Pak Lanyala akan menjadi ketua umum PSSI seumur hidup? Kalau tidak, kalau cuma 4 tahun, kemudian diganti dengan kepemimpinan yang baru yang tidak menjalankan program ini, maka Aspropnya juga kembali akan mati karena anggarannya juga tidak ada. Jadi lebih baik kita bagaimana berpikir untuk para Asprop itu, ayo kita beri kailnya, gitu. Jangan Kailnya beri apa? PT kompetisi, Kang. Saya punya program namanya PT kompetisi. Jadi kalau PSSI di pusat punya PT LIB yang mengurus kompetisi Liga 1 dan Liga 2 mulai dari membuat regulasi, kemudian mencari sponsor dan mengatur semuanya itu PT LIB. Ya. Nah, di Asprop itu juga harus didirikan PT kompetisi untuk mengatur seluruh kegiatan kompetisi di wilayah provinsinya. Mulai dari regulasi, pencarian sponsor, packaging, dan lain-lain. Akhirnya apa? Kalau itu bisa dikelola dengan baik, itu bisa menghasilkan Asprop. Jadi kalau 1 miliar 1 tahun, itu kecil. Oh, kecil juga? Kecil. Oh, Karena luar apa? biasa. Karena kompetisi, PT kompetisi yang dibuat di Asprop itu bisa jauh Silakan. menghasilkan. Nah, sekarang pertanyaannya 1 miliar yang diberikan per tahun itu kan untuk program kerja. Ya. Tapi kalau ada kompetisi, Ya. profit yang dihasilkan dari kompetisi yang dibuat PT kompetisi tadi, Ya. itu bisa di atas 1 miliar, tapi bukan untuk program kerja loh itu. Itu profit, itu keuntungan. Artinya itu lebih menguntungkan. Baik, Pak Produser, ada 2 calon kita, Arif dan juga Kang Jalu, yang mengatakan 1 miliar itu kecil 1 tahun. Itu yang sebenarnya kita garis bawahi. Ntar juga kita akan kedatangan Pak Jamie sendiri ya, Pak Fahri ya.
ke studio kita. Kita undang coba untuk perbincangan. Apakah memang nilainya juga kecil dinilainya? Tapi Kang, yang juga tak kalah menariknya adalah sosok Erick Thohir. Iya, betul. Beliau kalimatnya adalah salah satunya kalau ada tim yang masuk dia terpilih, ada tim itu timnya harus siap tidak tidur. Satu. Yang kedua harus punya nyali. Iya. Anda mengartikan sosok Erick Thohir seperti apa ya? Ya, beliau yang pasti orang pemerintah. Oke. Itu Menteri BUMN juga. Secara faktor logistik, kekuatan dan lain-lainnya memang kalau orang mau berlari memang dia ada di grade awal lah ya. Oke. Betul. Sosok yang memang banyak dibilang sangat sukses ketika menggelar event-event apapun. Jadi mulai dari kemarin Asian Games dan lain-lain lah. Salah satu memang menurut saya pribadi yang cukup ya pantas juga gitu, pantas untuk mencoba menduduki kursi di PSSI. Cuman ada kekhawatiran Apa tuh? 2024. Kalau misalkan nanti PR jadi, kemudian 2024 Jadi apa ini? Kalimatnya agak sensitif. jadi ketua umum PSSI ini. dulu. Oke. Kemudian di 2024 beliau ikut serta di konstelasi pemilu baik presiden atau wapres Oh, iya. dan sepak bolanya ditinggal. Jangan kasih kami harapan kosong lagi, Pak. Jadi kalau pertanyaannya memang ada gosip ke sana ya? ya Saya bilang gosip ya? anggaplah tidak ada gosip, itu cuman pemikiran saya gitu. Oh gitu ya. Betul. Jadi maksud saya, Pak, ayolah kalau mau membenarkan sepak bola Indonesia saya dukung Bapak 100%. Iya. Tapi kalau hanya ini untuk jadi ajang politik, mending mundur dari sekarang. Menurut Kang Jalu, apakah beliau itu memanfaatkan PSSI untuk sebagai ajang politik? Di Indonesia tidak ada yang tidak serba politik kan. Oh. Pasti selalu ada. Apalagi sekarang tahun-tahun politik. Ya sekarang kalau kita boleh bicara jujur-jujuran, sangat aneh buat saya seorang Menpora mendaftarkan diri menjadi wakil ketua umum. Walaupun itu sah-sah saja boleh, tidak ada Sebagai larangan. warga negara kan boleh Sah-sah dong. saja. Ya. Cuman kan mungkin etika apa ya, etika berpikir. Saya cuman jadi pertanyaan nanti ketika ada rapat kerja Iya. antara Menpora dengan cabang olahraga Ya. gitu. Terus Nah, berarti nanti ketua umum akan menghadap ke wakilnya. ketua umum. Betul. Bisa digambarkan dulu Kang? Iya, jadi Iya. ya itulah gambarannya. Tapi apapun lah itu, ya itu memang di Indonesia seperti yang kemarin Hamka Hamzah kan memang pernah bilang bahwa di Indonesia itu 70% politiknya, 30% sepak bolanya. Oh. Betul. Bagus. Tapi Kang gini kan, kita udah ngomongin 4 calon di luar. Ya. Dari semua calon yang ada, itu sebenarnya kan kuncinya cuma satu. Ya. Artinya dari voters. Betul. Ada 87 voters. Kayak 87 coba voters. mengupdate lagi ya. Pendengar dan pemirsa dari Pro 3 Siniar. Ada 87 voters yang nantinya akan mengikuti KLB. Kita coba melihat aturan mainnya seperti apa sih. Sebentar dulu. 87 anggota ini nantinya terdiri dari 30 asosiasi provinsi. 34 asop. 34, sorry, 34. 18 Liga 1. Liga 1, 16 lalu Liga 2. 16 dari Liga 2. 2, 16 Liga 3. 16 Liga 3 termasuk Federasi Futsal ya, Ya, Indonesia dan juga Asosiasi Sepak Bola Wanita Indonesia dan Asosiasi Pelatih Sepak Bola juga. Betul. Nah, terus apa namanya? Aturan mainnya adalah harus 50% plus 1. Artinya 45 suara saja itu sudah dikatakan menang bakal calon tersebut. Dan ingat tadi Kang Jalu sudah menggarisbawahi juga bahwasanya ketua umum yang terpilih nantinya yang akan membuat ataupun yang memilih siapa wakilnya dan segala macam. Betul ya? Enggak gitu, Kak. Oh, enggak gitu Jadi ya? masing-masing memang Oh ada iya, pemilihan. punya pemilihan masing-masing. Masing-masing. Tapi pertanyaan saya gini, Kang. Ini kan suara apa namanya? Kekuasaan, boleh kita sebut seperti itu, ada di voters. Betul. Anda udah punya voters berapa, Kang? Saya nggak punya voter. Saya tidak ada pendekatan ke voter. Loh, terus karena gimana memang tidak ada tempat ya. Saya kan tidak mungkin untuk pergi misalkan ke Papua, ke Aceh, kemana-mana atau dengan komunikasi saya juga tidak tahu nomornya gitu. Saya tidak bisa mengumpulkan gitu. Jadi
Tapi saya beruntung sekarang zamannya internet dengan media sosial. Jadi ya mudah-mudahan dengan cara itulah, atau mungkin dengan cara seperti inilah. Ya. Saya juga berterima kasih kepada RRI untuk mengundang saya. Ya. Di sini juga saya bisa menyampaikan visi misi saya. Karena balik lagi bahwa sehebat apapun saya, kalau memang bukan rezeki saya di PSSI, ya saya tidak akan jadi apa-apa. Baik. Tapi kalau sudah kehendak yang di atas, siapapun lawan saya, kalau memang kun fayakun ya saya tetap jadi. Baik. Sekali lagi yang kita garis bawahi berikutnya adalah Pro 3 Siniar atau podcastnya Siniar adalah tempat wadah yang kami sajikan untuk bakal calon ketua umum PSSI 2023-2027 untuk unjuk gigi. Sudah hadir beberapa calon, termasuk sebenarnya Pak Erik dan Pak Nyala. Betul. Kita coba surati tim sesnya, tapi memang kesibukan waktu segala macamnya yang sudah memastikan dari 5 bakal calon yang ada adalah 3 sebenarnya Kang. Yeah. Termasuk Pak Fahri sendiri. Tapi kalau ngomongin duit, ini bahasa netizen nih Kang, Yeah. ya kan. Khawatir nggak kalau ada di injury time yang ngeboom gitu kan, dengan transaksional bahasa kerennya itu tadi. Ini masih garis bawahi Asprop soalnya nih Kang. Tadi malam saya lihat Instagramnya teman saya Akmal ya, Akmal oke. Marhali, dia bilang memang sudah ada DP juga lah. Wah. Katanya. Berapa, Saya, Kang? ada yang bilang 25 juta, 50 juta ya. Saya cuma orang itu cuma DP satu voter. satu Katanya gitu, Akmal bilang gitu. Mungkin ketika Akmal bilang juga dia udah pasti punya sumber lah ya. Iya, iya. Cuman saya tidak apa ya, tidak berbeda. Kalau transaksional sih di dalam sebuah kongres memang selalu ada. Selalu ada. Dan gitu. membuat Anda tidak kapok. Ya Saya karena coba saya garis tidak bawahi pernah mau bermain di situ, oke. gitu. Karena pada dasarnya ya suatu saat nanti juga kalau balik lagi ke garis tangan. Oh, gitu. garis tangan ya. Jadi perbincangan kita hari ini sebenarnya yang kita garis bawahi adalah kun fayakun sebenarnya. Oke, selepas yang satu ini kita coba main sederhana, main quick test. Sosok Kang Jalu tuh lebih suka kalau dikatakan ganteng atau tajir sebenarnya. Selepas yang satu ini. Sesi terakhir kita kembali hadir di podcast Siniar bersama bakal calon ketua umum, bukan bakal calon sebenarnya, calon ketua umum yang temannya Mas Arif, yakni Kang Jalu, yang sama-sama dari Jawa Barat, tepatnya di Purwakarta. Kang Jalu, Siap. sebelum kita main quick test, aku pengen sedikit aja ngobrolin tentang mafia bola. Mafia bola menurut Anda ada apa tidak sih di Indonesia? Jadi kalau bahasa orang-orang lucunya jadi seperti kentut kan ya, baunya ada, tapi kalau saya pribadi ada. Ada, sangat ada. Pertanyaannya kalau ada nih, ya kan, nih ada nih botol nih, Ya. ya kan, saya minum bisa dong. Betul. Artinya saya tangkap bisa dong. Bisa. Pertanyaannya kok nggak bisa? Nah, gini, banyak orang berpikir bahwa mafia bola ini harus diberantas. Setuju saya. Cuman itu tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Ya 1, 2 gitu kan. Kita sempat punya Satgas Anti Mafia Bola. Betul. Kita juga banyak lah yang sudah dicoba dilakukan tapi memang belum berhasil. Jadi poin pertama yang harus dilakukan adalah memperkecil dulu Mas ruang lingkup mereka. Contohnya pertandingan gunakan VAR. Tidak bisa dimanipulasi. Hampir 4 calon di luar sana juga menggarisbawahi tentang VAR. Ya. Termasuk Erik dan sosok Pak Nyala kan? Ya. Oke, karena itu lanjut. penting. Ya. Tuh yang kedua. Kemudian klub itu dengan banggaran sih harus sehat. Kalau klubnya sehat, pemainnya sejahtera, kecil kemungkinan mereka bisa jual beli pertandingan, kecil kemungkinan pemain bisa disuap. Karena ada kesejahteraan. Tapi kalau sekarang kondisinya gaji mereka nggak jelas, gajinya juga kecil, sedangkan pengeluaran mereka juga banyak, mungkin saja kan itu masuk angin itu. Gitu. Jadi memang aspek-aspek itulah. Jadi bagaimana ruang lingkup mafia itu kita perkecil dulu, sedemikian akhirnya mereka tidak akan bisa masuk. Nah setelah tidak bisa masuk kita pagerin dari segala segi, ya mereka juga akan mati sendiri akhirnya. Oke, siap. Kita tunggu saja kabar berikutnya. Quick test, kita coba ngomongin quick test. Kang, siap Kang? Siap. Saya nggak butuh jawaban penjelasan Ya. dari jawaban itu. Satu. Hanya pilihan saja. Oke, satu kata lah ya. Satu kata.
Bandung Premier League atau PSSI, Kang? PSSI. PSSI ya? Oh, iya. Gak usah nanya kan cuma satu kata. Lanyala atau Erick Thohir, Kang? Doni Setiabudi. boleh. Padahal kan cuma 2 di luar ini, gimana dong? Gue coba sekali lagi tanyakan. Oke. Lanyala atau Erick Thohir? Erick Thohir. Erick Thohir. Oke. Nanti di terakhir kita jelasin ya kenapa pilihannya kita ini dan ini. Zainuddin Amali atau Imam Nahrawi? Imam Nahrawi. Zainuddin Amali atau Imam Nahrawi? Imam Nahrawi. Imam Nahrawi. Arif Wicaksono atau Ratu Tisa? Ratu Tisha. Ratu Tisa. Ya. Ratu Tisa. Ratu Tisha. Ratu Tisa. Oke, siap. Yuk minum dulu, Kang. Oh, ternyata Kang Janu lebih memilih seorang wanita daripada sahabatnya yang katanya Kang Arif sudah menganggap sahabat. Kalau sahabat nggak akan hilang, Kang. Jadi Oh, kalau gitu, saya kalimatnya kenal gitu Ratu ya? Tisha, jadi saya punya 2 sahabat lagi sekarang nambah. Iya, bisa. Ini salah satu orang yang sudah bisa berdiplomasi, udah siap lah untuk masuk ke ring-ring tersebut. Kang minum dulu, Kang. Siap, Kang. Baik, kita jelasin. Bandung Premier League atau PSSI. Sosok beliau adalah lahir dari klub yang bernama Bandung Premier League. Betul ya, Kang ya? Sebuah kompetisi. Sebuah kompetisi. PSSI adalah federasi yang akan dinaunginya ataupun yang akan untuk didudukinya. Ya. Jadi Saya butuh challenge, Kang. Saya butuh tantangan. Bandung Premier League sudah tidak ada tantangan buat saya. Artinya hanya yang membesarkan Anda loh. Betul. Oke. Betul. Karena Bandung Premier League ada di Indonesia. Bandung Premier League kompetisi di Indonesia. Saya hutang budi terhadap Indonesia. Federasi kita sedang bermasalah. Kalau saya cuman diam saja, cuman melihat bahwa itu memang itu ya saya saya nggak fair lah. Jadi saya harus masuk untuk ikut serta membenahi sepak bola Indonesia. Baik. Berikutnya ada kalimat 2 gajah tadi ya. Gimana kalimatnya? Coba Iya. ulang lagi. Saya suka itu kalimatnya, coba. 2 Ketika gajah. 2 gajah Ketika. beradu, ada kemungkinan semut yang menang. Oh, gitu. Gajahnya siapa, Kang? Coba diulang lagi, saya pengen tahu gajah yang dimaksudkan. Ya ini kan harapan kosong lah ya, Ya, bukan ya harapan-harapan angan-angan lah. Ya, Sampai ya. bercanda kadang-kadang kalau ngomong-ngomong dengan teman-teman, ya siapa tahu ketika para voter ini, kan ini voter bingung kan, Iya. mau milih Pak Erick Thohir nggak enak sama Pak Lanyala, mau milih Pak Lanyala nggak enak sama Pak Thohir gitu. Akhirnya mereka coba netral. Ah udah semut aja yang dipilih, ya, biar nggak milih kanan gitu. Masuk akal, masuk akal. Lanyala atau Erick Thohir? Erick Thohir, Kenapa, Kang? orang baru. Orang baru. Ya. Presiden Inter Milan, mantan presiden ya. Betul. Inter Milan. Pemiliknya Persis Solo ya, bersama Persis Solo, Mas Kaisang betul. ya. Lalu juga apa namanya sempat Menteri di Persija BUMN. juga bahkan Ya, katanya. di Persib juga sempat. Persib pernah. Bukan orang baru, Kang? Iya, maksudnya gini, orang baru di PSSI. Oh, orang baru. Betul, di PSSI. gitu. Kalau orang lama kan kita sudah punya track record. Jadi harus dikasihlah kesempatan kepada orang baru. Oke, gitu. kalimat tambahannya gini. Kalau Kang Erick dipilih Kang Erick Thohir yang terpilih, Ya, Kang Jalu sebenarnya mau posisinya apa sih? Esko PSSI. Bidang apa maksud Kompetisi. saya? Bidang kompetisi. Kompetisi. Clear Pak Erick Thohir, bidang kompetisi. Iya. Saya akan Amaran sudah bereskan dimulai dari kompetisi di sekarang. Indonesia gitu. Baik, Zainuddin Amali atau Imam Nahrawi? Imam Nahrawi. Oh, Imam Nahrawi. Iya, saya punya kedekatan spesial dengan beliau. Ya, karena waktu zaman beliau menjadi menteri, saya juga sering berkunjung, gitu. Sering berkunjung ke beliau, dan ketika beliau kena musibah dan sekarang ada di Sukamiskin juga saya masih rutin berkunjung, Oh, masih sering ngobrol. Nah, kalau dengan Pak Zainuddin Amali memang saya nggak kenal, belum pernah ketemu juga. Menteri Pemuda dan Olahraga. Saya Tahu, kenalin. Oh, tahu, tapi belum pernah ketemu, belum pernah apa. Nanti ketemu di Kongres Ya, tanggal 16. tanggal 16 nanti ketemu. Oh enggak, karena level saya kan level ketua umum, iya, enggak ketemu, oke. duduknya beda. Oh, duduknya beda. Maksudnya Anda mau ngomong level saya lebih tinggi kali ini gitu. Oh iya, kalau dalam Duduknya. konstelasi PSSI Dalam betul kan? Oke, fine. Arif Wicaksana atau Ratu Tisa? Ratu Tisha. Ratu Tisa. Iya. Dua-duanya nyalonin memang duduknya agak beda. Beda. Ratu Tisa. Iya. Kenapa? Beliau kan juga orang yang memang kompeten lah di sepak bola gitu. Jadi kalau
beliau juga memang ada di federasi juga cukup bagus lah buat perkembangan sepak bola Indonesia. Juga beliau juga kan perempuan. Nah jadi yang harapan saya siapa tahu kalau misalkan bisa kolaborasi, saya Arif misalkan nanti Tisa di dalam satu federasi, Ya. saya punya satu visi satu misi ya. Kan federasi ini akan hebat kalau diisi orang-orang hebat. Nggak bisa seorang Jalu ngurus federasi sendiri tuh nggak bisa. Kita butuh juga orang-orang yang lain yang hebat juga gitu Mas. Makanya ya udah kita Tisa juga gitu. Oh gitu ya. Iya. Boy orang Jawa Saya nggak Barat kenal. Oh nggak kenal ya? Oh, Kalau dari kata Ratu kan biasanya daerah-daerah Banten, ya. Banten, betul, Iya. betul. Kalau Iya, iya. Kang, dari obrolan kita tadi ada salah satu mau diluruskan kalau aku salah. Ngomongin tentang mafia bola. Ya. Kompetisi, lalu transaksional, lalu juga apa pengaturan skor. Ya. Apa sih Kang Jalu pengen ngomong dari kaitan ini? Poinnya? Iya. Saya cuman pengen bilang bahwa sepak bola Indonesia itu bisa berubah menjadi lebih baik. Kita tidak usah terlalu banyak berpolemik atau berpikiran yang aneh-aneh. Simpel terhadap diri sendiri. Kalau Anda sendiri bersih, semua juga pasti bersih. Kalau Anda sendiri bersih, maka Semua juga akan semua bersih. akan bersih. Iya. Walaupun Kang Jalu sudah mengatakan dia tidak memiliki asprof untuk dukungan, betul ya Kang? Iya. Saya tidak ada lobby-lobby terhadap Asprop karena memang belum ada wadahnya. Nah, kadang-kadang ada isengnya nih Mas Danang. Gimana? Mungkin periode berikutnya saya harus jadi KP, Komisi Pemilihan. Waduh. Gitu. Pak Amir. Tahun depan pensiun dulu Pak. Gantinya. Pak Amir teman saya itu. Ah, Saya makanya. kenal Pak Amir. Jadi karena ya supaya tidak ada polemik ya. Kayak sekarang kan ada polemik katanya Pak Erick Thohir kurang Ya. masanya dari 5 tahun. Karena sebetulnya yang permasalahannya adalah ada pasal karet ya yang di mana 5 tahunnya itu kan dari ruang lingkupnya. Nah, itu yang memang harus dibetulin. Nah, keduanya ya harusnya seperti KP inilah menyediakan suatu tempat untuk sama-sama berdiskusi di antara para calon ketua ini tentang visi dan misinya. Tadi malam saya terima undangan untuk KLB tanggal 16 Ya. di bukan berita acara, di rundown acara. Ya. Itu tidak ada pemaparan visi dan misi. Coba kita buka Kang, coba lihat dulu Kang. Sebagai closing statement, coba Ya. dilihat dulu. Saya mau buka gadgetnya Kang Jalu, Ya. guys. Ya betul ada undangan seperti ini, Nah, betul di salah satu Coba hotel. dilihat dulu. Nih undangannya, bahwasanya Kang Jalu akan hadir tanggal nanti kita ambil ya Kang. Siap. Teman-teman podcast Pro 3 Siniar kita ambil ya ini ya datanya buat tampilan. Nah ini gue coba sebutin ini acaranya dari jam 9 pembukaan kongres lalu 9.30 sampai dengan selesai pernyataan bahwa kongres telah sesuai dengan status penyampaian tata tertib kongres luar biasa pemilihan penunjukan petugas pemeriksaan berita acara serah terima pimpinan sidang dari Ketua Umum PSSI kepada Komite Pemilihan penyampaian tata cara pemilihan Ketua Umum PSSI pemilihan Wakil Ketua Umum PSSI pemilihan anggota Komite Eksekutif PSSI penutupan kongres pidato Ketua Umum PSSI terpilih periode 2023 sampai 2027 pembacaan doa. Ini rundown yang akan terjadi pada saat Kongres luar biasa KLB dilaksanakan hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 di salah satu hotel. Pertanyaan tadi Kang Jalu dan ini menjadi kritik dari kita insan media. Pesan visi dan misinya seorang bakal calon ini ada di mana PSSI? Terima kasih. Gitu ya. Siap, betul. Dan ini sekaligus closing statement yang pasti Kang Jalu sekali lagi dan teman-teman bakal calon inilah podcast Pro 3 Siniar sebagai wadah Kang Jalu dan teman-teman bisa memberikan aspirasinya, visi misinya menyampaikan visi misi kepada seluruh Asprof di seluruh tanah air. Ya. Inilah ikhtiar kita untuk bisa membuat sepak bola Indonesia yang lebih baik lagi. Setuju ya Kang? Setuju, satu statement boleh kan? Boleh, Oke. silakan. Terima kasih kesempatannya kepada RRI. Hari ini juga saya ingin menyampaikan untuk para voter yang memilih nanti, saya tidak pernah peduli dengan transaksional. Tapi
pilihlah sesuai dengan hati nurani yang Anda punya. Saya harap karena pilihan Anda akan sangat mempengaruhi sepak bola Indonesia ke depan. Ya, coba pikirkan bagaimana masa depan anak-anak kita, cucu-cucu kita kalau kita tidak persiapkan dari sekarang. Saya akan bantu ketika memang nanti siapapun yang terpilih, saya akan bantu, saya akan berkunjung dari mulai Aceh sampai Papua ke seluruh Asprop untuk sama-sama mengelola sepak bola di Indonesia lebih baik. Baik, mantap. Terima kasih. Kang Doni Setiabudi, terima kasih Kang Doni. Sama-sama, Sehat Kang. selalu. Amin. Sekali lagi sukses Amin. menuju PSSI 1 Amin. atau minimal sebagai anggota ESCO. Amin. Semoga RRI masih dikenal ya. Pasti sering main nanti ya kalau Oke, diundang. Pak. Biasanya kayak gitu kalau orang udah hebat tuh agak-agak susah itu. Terima kasih buat Anda pecinta pemirsa Pro 3 Siniar, podcastnya Radio Republik Indonesia Pusat Pemberitaan, dimanapun Anda berada. Sukses selalu untuk kita semua. Salam olahraga, salam Pro 3 Siniar. Terima kasih Anda sudah bersama kami di Pro 3 Siniar.